Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada Efesus pasal 4 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah survei di Amerika Serikat tentang topik apa yang paling populer dibahas dalam masyarakat diukur dari judul-judul buku yang diterbitkan. Dalam urutan 5 besar hasilnya sebagai berikut. Tentang surga ada 2.652 judul buku. Tentang uang ada 10.344 judul. Hubungan manusia ada 16.065 judul. Tentang Allah ada 18.818 judul. Dan tentang kasih ada 30.066 judul. Kita patut bersyukur jika melihat hasil survei tentang kasih yang masih menjadi topik utama dibicarakan dan dibahas di dalam masyarakat. Hal ini berarti kasih masih menjadi satu hal yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Demikian juga dengan gereja. Kasih juga selalu menjadi topik yang utama, bahkan kasih tidak pernah alpa untuk dinyanyikan dalam ibadah kita. Kasih selalu menjadi tema di dalam setiap perayaan-perayaan gerejawi. Paling banyak dipentaskan dalam drama-drama Natal maupun Paskah. Dibicarakan dalam khotbah gereja, seminar, ceramah, dalam PA, dan lain sebagainya. Pada satu sisi kita patut bersyukur karena kasih juga masih menjadi topik utama di dalam gereja. Namun pada sisi lain, saudara, kita juga harus prihatin karena walau kasih yang menjadi sering dibicarakan, dibahas, dan dinyanyikan, ternyata semuanya itu hanya sebatas wacana, teori, dan lip service. Karena dalam praktek kehidupan nyata sehari-hari, cara hidup kita sering kali jauh dari kasih yang diperintahkan Tuhan. Faktanya banyak sekali kekacauan, perpecahan, permusuhan, penolakan, kebencian, saling membalas dendam, peperangan, dan lain-lain, yang justru telah menjadi sejarah kelam mewarnai perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, renungan hari ini mengajar kita bagaimana seharusnya bersikap terhadap sesama manusia. Ada 3 hal ajakan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus bersikap ramah. Sikap ramah bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tapi juga kepada orang yang tidak kita kenal. Sikap ramah ini menjauhkan kita dari sikap permusuhan satu dengan yang lain. Yang kedua, tindakan penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkal, ditinggalkan, dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol,
slogan atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita sehingga menjadi ciri khas setiap murid-murid Yesus. Yang ketiga, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, hubungan yang kuat dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Matius 5 ayat 22-24. Pengampunan kita tidak tergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas dasar kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah dilakukan Kristus terhadap kita, maka kita haruslah mengampuni orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia-Mu atas kehidupan kami saat ini. Kami masih bisa melihat ciptaan-Mu hari ini. Dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, kami memohon topangan tangan-Mu yang kudus, agar kami beroleh kekuatan dalam menjalani hari ini. Berilah penghiburan dan kekuatan bagi saudara kami yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit, kecukupan bagi yang kekurangan, dan kekuatan bagi yang lemah, kedamaian dan pengampunan di dalam hati yang bertikai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.